Halo, selamat datang di podcast Bincang Ruang episode 3. Jadi hari ini gue bakal sendirian dan gue bakal, ya nggak tahu ya, gue bakal ngomong-ngomong aja sih sendirian. Tentunya tentang dunia desain, terutama dalam hal arsitektur. Apa ya? Maaf ya kalau mungkin nggak jelas. Gue salut sih buat yang bakal mau denger podcast ini. Jadi banyak hal sih yang mau gue bicarain sebenarnya. Mungkin di episode ini gue bakal banyak bicara tentang mungkin keresahan-keresahan gue tentang dunia arsitektur. Gue beberapa hari ini mungkin lagi banyak dengerin pembahasan tentang arsitektur, secara spesifik arsitektur modern sih. Ini sambil gue cari-cari ya, sambil gue Google. Ya lu tau lah, modern architecture. Eh Sebenarnya umurnya udah tua juga sih, arsitektur modern. Ya mungkin gue bakal bahas dulu dari apa sih itu arsitektur. Ya arsitektur itu kan ilmu tentang ruangan ya. Jadi apa sih arsitek itu? Arsitek itu master of space, ahli ruangan. Eh Ya lu ngerti kan? Eh Apa ya? Arsitektur itu kan tentang bicara tentang ruang ya. Mungkin banyak yang nggak kepikiran gitu. Tapi apa sih ruang itu? Kayak kita kan manusia hidupnya nggak terbebas dari ruang ya, karena kita pasti hidup dalam ruang. Ruang-ruang apa aja sih? Uh, dari hal-hal yang basic aja sih, kayak mungkin zaman dulu ketika masih manusia masih primitif dan masih nomaden, uh, mereka tuh juga udah kepikiran tentang ruang, mulai dari mungkin cari perlindungan di goa. Goa kan itu sebuah bentuk sebuah ruang ya, dan mulai hidup di dalam goa. Dan ya lu tau gak sih, kayak di goa tuh juga mereka mulai ngelukis-lukis di dinding goanya, atau mungkin hal-hal simpel seperti duduk di bawah pohon. Karena ya lu ngerti lah, pohon kan ada tiangnya, terus ada di atas tiang pohon itu ada rimbun daunnya lah. Nah itu menciptakan sebuah ruang, istilahnya seperti atap gitu ya. Jadi itu menciptakan sebuah ruang, dan ya itulah arsitektur dari hal-hal yang sebenarnya simpel seperti itu ya. Lu tau gak sih, lukisan di goa itu ditemukan itu umurnya itu, the oldest known cave paintings are more than 44,000 years old. 44.000 tua lamanya. Jadi udah selama itu sebenarnya manusia itu mencari sebuah ruangan untuk hidup dan mulai mendekor ruangan tersebut ya, entah itu dalam rangka untuk aktualisasi diri, atau dalam rangka untuk mungkin budaya pada saat itu, atau mungkin apa ritual keagamaan pada zaman itu, mungkin nggak tahu ya, masih banyak didebatin sih. Lu pernah lihat nggak sih di Google yang kayak uh, lukisan-lukisan apa telapak tangan gitu? Ya itulah, lu ngerti lah. Bahkan salah satunya itu ada di Indonesia juga loh. Itu yang umurnya 40.000 tahun lamanya, itu ditemukan di Indonesia, di Borneo. Namanya Lubang Jeriji Saleh. Nah itu uh, ada gambar binatang gitu sih. Ya lu bisa carilah Lubang Jeriji Saleh. Uh, jadi arsitektur tuh sebenarnya udah tua juga kalau kita bicara tentang ruang, karena manusia pasti mencari ruang. Ruang apa sih? Uh, Sebenarnya pertamanya pasti tentang
tentang melindungi diri dulu ya. Ruang selimut untuk melindungi diri gitu dari bahaya. Ya, lu kan punya kulit. Kulit itu ya perlindungan diri lu yang paling basic lah, nempel di badan lu. Kemudian perlindungan setelah kulit, ya lu punya baju atau pakaian atau sandang ya. Itu untuk melindungi diri lu juga kan dari luka fisik atau mungkin dari panas, cuaca, iklim. Dan yang ketiga ya baru lu punya ruang itu yang melindungi lu. Yaitu lapisan ketiga lu berarti ya, dari kulit, baju, kemudian baru bangunan atau ruang untuk melindungi diri lu itu. Ya mungkin pertama-tama fungsinya untuk melindungi diri, tapi lama-kelamaan ya menjadi muncul makna di situ. Itu jadi perpanjangan diri lu, aktualisasi diri lu, atau itu dari ya bentuk yang menggambarkan diri lu lah. Ya kalau dari kulit ya di segala budaya atau culture di seluruh dunia tuh pasti ada yang namanya body painting, entah itu dalam bentuk tato atau ya begitulah, untuk mungkin menggambarkan culture atau ritual atau itu menunjukkan diri lu atau menunjukkan bahwa ya gue nggak tahu sih ya, culture-nya beda-beda. Mungkin itu menunjukkan bahwa seseorang udah dewasa dan makanya ditato. Ya gue nggak tahu lah culture. Mungkin beda-beda culture-nya. Dan itu yang menunjukkan diri lu dalam bentuk kulit. Kemudian ya kalau baju itu menjadi yang kita kenal sekarang namanya fashion. Ya selain melindungi diri itu juga jadi bentuk aktualisasi diri lu kan. Ya lu mungkin udah nggak mikir lagi tentang panas atau dingin karena di mobil atau apa sekarang semua udah pakai AC. Tapi ya jadi akhirnya menjadi bentuk aktualisasi diri lu mau nunjukin bahwa lu orang yang seperti apa sih dengan gaya berpakaian lu. Dan ya itu ditarik keluar lagi menjadi ke bentuk bangunan, ke rumah lu atau mungkin kantor. Mungkin rumah lu mau menggambarkan diri lu seperti apa, lu bentuk rumahnya seperti apa. Ya ngerti lah, kayak wah ini rumahnya si Pak Pak Joko ya, Pak Joko ya rumahnya, bagus ya. Wah, Pak Joko nih udah sukses, nih udah kaya, ya, ngerti lah untuk menunjukkan diri lu gitu. Terus ya bukan hanya diri ya, mungkin menunjukkan identitas perusahaan lu dalam bentuk kantor. Ya, Google mau menunjukkan sisinya yang fun atau apa ya, dia bikin kantor yang fun, colorful, terus ada perosotannya. Itu jadi identitasnya Google gitu. Dengan dia membentuk ruang ya itulah ruang arsitekturnya itu. Ya jadi lu ngerti lah. Maksudnya mungkin pada awalnya untuk melindungi diri, untuk kebutuhan, tapi untuk kebutuhan untuk berlindung dari faktor eksternal dari diri lu, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang mau lu pancarkan dari dalam diri lu. Ya, ngerti ya filosofinya ya, kayak dulu lu mau menciptakan itu untuk melindungi diri lu dari sesuatu yang di luar. Jadi dari luar ke dalam itu lu mau tahan. Lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang lu mau tunjukin dari dalam diri lu, itu keluar gitu. Jadi ada dua arah gitu, dari luar ke dalam dan dari dalam keluar gitu. Nah, itulah jadi makanya jadi ada namanya arsitektur gitu. Karena lu itu juga ada fashion, ada arsitektur. Ya pertama-tama fashion dulu, karena lu bawa kemana-mana, nempel di badan lu, baju, topi, kacamata, atau apapun itu. Yang kedua ya itu, bangunan, atau rumah lu, atau kantor lu, atau apapun itulah properti yang lu punya. Ya itulah arsitektur ya. Ada banyak sih yang di kepala gue bahkan nggak nyusun gitu. Jadi ini podcast gue ngelantur aja lah. Ya gue salut sih sama yang dengerin gitu.
Kemarin udah episode 1, episode 2, mungkin episode 2, episode 3 ini lebih nggak jelas ya karena gue ngelantur ngomong sendiri. Ada banyak hal di kepala gue yang mungkin pengen gue keluarin tentang arsitektur ya. Ya di sini aja lah gue cerita-cerita ngelantur nggak jelas. Mungkin ya nggak tau lah. Mungkin teman kuliah juga ini apa sih Marco nih ngomong-ngomong sendiri nggak jelas. Ya tapi biarin aja lah. Gue ya gue coba menghibur dan mencerahkan dan membahas tentang arsitektur jadi orang lebih ngerti gitu. Nggak tahu lebih ngerti apa jadi lebih bingung, gue nggak ngerti juga, tapi gue coba buat ngobrol-ngobrol aja sendiri di sini. Beberapa hari ini gue lagi banyak ngebaca tentang modern architecture gitu, arsitektur modern. Itu sebuah gerakan ya yang mungkin ini gue sambil baca-baca nih di Wikipedia nih karena gue nggak hafal juga. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan sampai akhirnya bergerak ke bentuk arsitektur yang modern. Beberapa orang percaya itu bentuk arsitektur modern itu yang pertama-tama adalah The Crystal Palace. Itu dibangun tahun 1851. Apa yang membuat itu modern ya? Karena kemajuan teknologi sih pertama-tama. Kayak mulai menemukan teknologi metal casting, ngebentuk baja dari besi, itu bisa dibangun menjadi bentuk bangunan gitu dari besi. Terus itu jadi apa ya? Kaca juga bisa dibentuk jadi makin besar. Yang dulunya kaca atau harus kecil-kecil karena nggak mampu bikin yang besar, sekarang bisa dibikin full kaca semua gitu fasadnya. Itulah Crystal Palace ya tahun 1851, dan itu banyak orang yang bilang itu adalah bentuk arsitektur modern pertama gitu. Karena sebelumnya bentuknya ya klasik. Lo ngerti lah bentuk klasik, yang tiang-tiang ionik, diorik, Korintian, terus ya begitulah kayak ya ya lo ngerti lah. Lo coba aja ketik klasik architecture atau klasik seni klasik gitu, yang banyak ornamen-ornamen, banyak patung-patung, lukisan-lukisan, plafonnya dilukis, ada gambar langitnya, seperti itulah. Mungkin sekarang orang ngelihatnya apa sih norak banget nih klasik arsitektur klasik nih dilukis-lukis. Karena sama aja ya, modern arsitektur juga dilukis-lukis pakai mural dan graffiti gitu. Lucu juga sih sebenarnya perubahan perkembangan zaman gitu ya. Itu tahun 1851 itu arsitektur modern pertama katanya. Terus ya mulai berkembang lah, mulai banyak pelopor-pelopor arsitek yang mempelopori arsitektur modern gitu. Ya ada Le Corbusier, mungkin lu bisa cari Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, terus Ludwig Mies van der Rohe, terus ada juga Walter Gropius, itu dia bikin Bauhaus ya. Dan ya itulah, mungkin lebih terkenal Le Corbusier ya, yang dia bikin apa istilah, gue sambil fact checking juga nih di Google supaya gue nggak salah juga. Ya Miss van der Rohe yang mengeluarkan itu istilahnya less is more. Kurang itu adalah lebih. Apa bahasa Indonesianya ya, less is more. Lebih sedikit lebih bagus. Apa ya? Diubah ke Indonesia tuh jadi aneh gitu. Ya bikin kayak intinya mungkin banyak yang nggak ngerti. Intinya ya arsitektur modern yang walaupun sekarang udah nggak modern banget ya, udah 50 tahun lebih mungkin. Itu kayak yang ya kalau lu bayangin yang bentuk bangunan bentuk box, kotak, kaca, ya begitulah. Jadi
kembali ke bentuk dasar, apa yang tidak diperlukan itu dibuang aja gitu. Jadi ke bentuk kotak-kotak aja gitu, nggak perlu ada ornamen apa, itu dirasa tidak perlu. Hal-hal yang apa yang tadinya ada di arsitektur klasik yang dilukis-lukis, di apa, itu dihilangin semua, ornamen-ornamen dihilangin semua, patung-patung buat apa sih patung-patung dihilangin semua. Ya, kita bentuk aja bikin kotak-kotak kaca semua bersih, ya gitulah, bersih, slick. Slick apa biasanya sih? Gue juga nggak ngerti juga sih slick. uh, ya begitulah, lu bisa cari-cari sendiri gitu. Terus akhirnya gue sampailah pada pembahasan-pembahasan yang mengkritik arsitektur modern. Karena lu bayangin ya dulu zaman klasik, arsitektur klasik itu identitasnya kental sekali gitu. Kayak lu pergi ke kota Berlin itu beda dengan lu pergi ke kota Paris, atau mungkin di Jakarta ya beda sama di 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 New Delhi gitu. Karena masing-masing menunjukkan identitasnya masing-masing gitu. Terus tiba-tiba masuklah arsitektur modern, atau mungkin bukan cuma arsitektur ya, tapi seni modern gitu. Ya gue nggak tahu sih di seni lain, tapi di arsitektur ya, arsitektur modern semua itu dibuang, identitas itu dibuang, akhirnya semuanya kotak-kotak-kotak, yang dimana itu kotak-kotak gitu mau dibangun di manapun ya sama aja, mau dibangun di planet Mars atau dibangun di bulan itu ya sama aja gitu. Tidak ada kontekstual terhadap sekitarnya gitu. Semuanya dikecilkan menjadi apa yang perlu saja, fungsi gitu ya. Ya itu jadi orang jadi banyak mengkritik, dan kotak-kotak semua bersih, tidak ada identitas, tidak ada culture yang dibawa di situ. Semua orang disuruh untuk menjadi seragam semua. Ya lucu sih anggapannya. Apa ya? Semua orang disuruh menjadi sama semua. Ya itu lah zaman-zaman industrial gitu. Karena apa namanya, revolusi industri, semua jadi buruh, semua jadi sama. Ya lu yang penting ya udah ya sama aja lah gitu. Gimana ya gue jelasinnya? Ya gitulah, ngerti lah. Ada ya namanya form follow function gitu. Karena industrial, jadi bentuk ya ngikutin fungsinya aja. Semua dituntut untuk ya yang penting fungsi gitu. Terus ya akhirnya karena pada zaman itu tahun 18 sekian, tahun 19 sekian, ada 2 perang dunia gitu ya. Ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, dan itu semua kota hancur. Perang dunia kedua lebih parah lagi, hancur lagi. Karena ya nggak tahu lah, manusia nih emang kacau ya, hancur-hancurin semuanya gitu. Bukan cuma alam, tapi bangunan juga hancur. Akhirnya ya karena udah hancur semua, ada tuntutan untuk kita udah hancur nih, perang nih, ekonomi hancur, semua hancur, infrastruktur hancur. Kita ada keperluan untuk kita membangun dengan cepat gitu, untuk supaya ekonomi jalan lagi, untuk kita bisa recover dari perang gitu. Nah disitulah arsitektur modern masuk, karena arsitektur modern ya yang penting cepat gitu. Semuanya tentang fungsi, yang penting efisien, kotak-kotak aja itu udah cukup, yang penting bisa berfungsi bangunannya. Akhirnya ya di situ juga ada andil juga ya dalam sejarah, apa yang terjadi di sejarah. Ya akhirnya terpengaruh juga ke situ. Akhirnya dibikinlah. Akhirnya ya di situlah boomingnya arsitektur modern. Akhirnya dibentuk semua untuk rebuild dari bekas perang. Ya dibentuk aja yang gampang-gampang gitu. Kotak-kotak. Akhirnya ya sampai sekarang setelah perang ya, sampai sekarang disebutnya arsitektur modern, dan sampai sekarang ya juga orang kalau lihat-lihat, oh ini ya bentuknya modern banget ya, arsitektur modern. Padahal udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, 50 tahun, udah hampir 100 tahun yang lalu. Udah nggak modern-modern banget sih. Menurut gue ya, udah nggak modern-modern banget. Ini gue ngomong gini ntar dicela sama orang. Gue bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Ya ngerti lah, ini
Ini seling-seling jadi jokes juga ya, jadi komedi. Kita menemukan komedi terhadap society kita sendiri ya, kita ketawain aja. Terus ya dari pemikiran itu ya gue juga, ya gue ngebayangin sih waktu dulu zaman-zaman tahun-tahun itu ya 18, sekitar 18. Berapa tadi? 1850-an ya. Awal-awal 18 akhir dan 19 awal, ketika lu jadi arsitek di situ, lu jadi arsitek zaman itu kayak lu sekolah, terus keluarga lu kayak papa mama lu kayak, iya iya jadi arsitek aja bagus kok ini gini gini. Terus iya iya arsitek bagus. Terus ya udah lu akhirnya jadi arsitek lah di zaman itu. Terus lu melihat sekeliling kota lu itu, wah rame sekali ya, kayak banyak ornamen-ornamen, semuanya klasik. Iya. Terus kayak pikiran, oh ya, oh jadi arsitektur tuh seperti ini ya, penuh dengan ornamen-ornamen gitu ya, lukisan bagus. Terus akhirnya lu kuliah, terus lu masuk dunia kerja, lu mulai mulai gambar-gambar. Ini susah banget sih nih bikin arsitektur nih. Banyak ornamen-ornamen, gue gambarnya waktu belum ada komputer lagi. Coba ada komputer. Kayak komputer juga susah kali. Susah banget sih. Udahlah, arsitektur jangan begini. Bikin aja lah yang simpel-simpel, kotak-kotak, lurus-lurus. Gampang gambarnya pakai penggaris. Mungkin begitu kali ya, awal-awal mulanya gitu ya. Terus, ya udahlah, kita uh, bikin kelompok gitu, kelompok arsitektur, kita bikin mulai gerakan arsitektur modern. Ya, nggak tahu ini gue komedi-komedi aja, ini nggak tahu lah. Terus ya udahlah, akhirnya jadi arsitektur modern dan uh, apa ya, dari segi marketing juga berusaha untuk menjual ini loh arsitektur yang bagus tuh ini kayak gini, inilah yang namanya modern gitu. Yang dulu dibilang kayak wah itu jelek, itu bukan tidak modern, itu klasik. Ini modern tuh, kita manusia modern, semua udah mulai modern, kita udah punya pesawat, udah punya tank, inilah modern gitu ya, industri pakai besi baja semua, kotak-kotak beton, gini nih yang bagus arsitektur. Akhirnya mulailah jadi arsitektur modern. Gimana udah lucu belum? Ya jadi begitulah. Terus ya akhirnya pada zaman itu mulai banyak kritik ya terhadap arsitektur modern, dan orang merasa kok kita jadi tidak ada identitasnya ya, kota kota kita gitu. Kayak kalau lu nonton, mungkin zaman sekarang lu nonton film-film post apokaliptik atau film-film tentang distopia gitu. Distopia lu ngerti ya, kebalikannya dari utopia. Kalau utopia tuh kayak, utopia itu kan apa ya, bentuk society yang ideal lah. Distopia ya kebalikannya, bentuk society yang mungkin agak 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 tidak ideal ya, mungkin mungkin ya acak-acakan atau agak anarkis, tidak teratur, gimana ya distopia. Mungkin supaya gue nggak salah, gue ketik aja di Google terus gue bacain dystopia. Ya itu, it describes an imaginary society that is as dehumanizing and as unpleasant as possible. Jadi kayak apa bahasa Indonesia? Dehumanizing, kayak menurunkan derajat manusia gitu ya, kayak tidak berperi kemanusiaan sekali sih nih. Kayak ya lu kalau nonton film-film yang distopia gitu ya, itu terus lu lihat bangunan-bangunannya kayak, ya itulah arsitektur modern. Dehumanisasi ya, oh iya bahasa Indonesia dehumanisasi, tidak manusiawi sekali sih. Kotak-kotak semua dibilang harus sama gitu, tidak ada identitas. Lalu kalau nonton film-film distopia ya itulah yang lu temukan gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Ya mungkin ada yang salah gitu di arsitektur modern gitu, karena mendegradasikan manusia. Ya. Semuanya tentang fungsi-fungsi, tidak ada keindahannya lagi. Nah, ya gitu ya, modern arsitektur. Orang orang jadi akhirnya mengkritik kan, jadi orang tidak happy. Terus ya ada lagi tentang apa? Gue lupa ya, Le Corbusier apa yang bikin sebuah kota itu tentang apa, dia bikin perumahan
inilah perumahan modern gitu atau apa ya? Gue mesti cari-cari dulu ya supaya gue nggak salah nih. Ya gitu lah, mungkin gue lanjutin aja ya. Gue nggak nemu sih apa yang gue maksud, yang ingin gue bicarakan itu. Mungkin kalau lu tahu bisa lu tinggalin di komen. Jadi ada mereka bikin, uh, mereka punya idealis. Gua lupa juga arsiteknya siapa. Mereka punya sebuah idealisme untuk membuat sebuah pemukiman atau perumahan gitu ya. Akhirnya ya mereka bikin, tapi akhirnya itu tidak memanusiakan manusia, dan akhirnya itu menjadi tempat yang kumuh dan banyak vandalisme di sana dan banyak kejahatan, dan akhirnya itu menjadi sebuah proyek arsitektur atau sebuah desain arsitektur yang gagal gitu. Uh, yang mau gue tekanin di sini sih sebenarnya bahwa seperti yang tadi gue udah jelasin di awal ya, karena uh, arsitektur itu erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari ya, bahkan dari zaman manusia masih masih nomaden, masih berburu dan masih primitif, itu juga mereka mencari sebuah ruang. Mungkin sekarang kita bisa sebut itu sebagai sebuah bentuk arsitektur awal-awal, ruang untuk berlindung dari bahaya gitu, dan uh, uh, untuk hidup di situ ya gitu. Walaupun dulu mungkin hanya sementara, dan mereka ya mulai membuat goa itu menjadi sebuah rumah mereka gitu, dengan cara ya mereka yang membuat lukisan-lukisan di sana gitu. Ya dan ya begitulah. Jadi arsitektur itu tentang manusia dan bagaimana manusia hidup dan beraktivitas di dalam sebuah ruangan tersebut. Dan maka dari itu menjadi penting bahwa kalau desain arsitektur itu harusnya memanusiakan manusia gitu, bukan malah menurunkan derajat manusia atau apa tadi, tidak memanusiakan manusia gitu, dan akhirnya malah membuat manusia menjadi atau bukan manusia, membuat society menjadi anarkis, vandal, dan meningkatkan tingkat kriminalitas, menjadi sebuah ruang untuk hidup yang tidak nyaman gitu bagi manusia. Hmm, itu itu erat kaitannya dengan desain arsitektur dan bagaimana manusia berperilaku di dalam ruang tersebut. Dan perilaku manusia itu ya, mungkin perlu di studi juga ya. Uh, itu bukan karena manusianya yang jahat atau mungkin kebetulan yang tinggal di sana jahat-jahat, tapi itu juga ada pengaruh psikologis dari ruang di mana manusia tersebut hidup. Apakah itu menjadi ruang yang memanusiakan manusia atau tidak gitu. Kalau tidak ya itu orang baik pun yang tinggal di sana ya pasti akan stres, depresi, dan akhirnya ya jadi tidak menjadi tidak manusia yang beradab lagi, dan ya kaitannya dengan ya meningkatnya kriminalitas dan itulah dan macam-macam lah. Uh, ya jadi maksud gue, arsitektur itu sebenarnya penting gitu karena erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana manusia uh, terkoneksi dengan dirinya sendiri itu. Ya bahkan Newton aja menemukan teori gravitasi itu dari sebuah ruang ya. Dia tiduran di bawah pohon, yang seperti tadi gue udah bahas ya, pohon kan itu membentuk sebuah ruang ya. Ada ruang atap, ada atap yang terbentuk dari pohon itu, dan dia kejatuhan pohon apel, dan akhirnya ditemukanlah teori gravitasi itu karena pohonnya apelnya jatuh ya ke kepalanya Newton, katanya seperti itu ceritanya. Jadi karena manusia itu beraktivitas di dalam ruang, pastilah ruangan itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap manusia manusia yang beraktivitas di dalamnya dan bermeditasi di dalam ruang tersebut, melakukan pemikiran dalam ruang tersebut. Pasti ada pengaruhnya gitu, secara psikologis, secara secara fisik bahkan.
Dan disitulah pentingnya arsitektur. Tapi apa ya? Uh, banyak hal mungkin yang mungkin terlalu segmented atau seperti apa, dan akhirnya arsitektur itu menjadi suatu hal yang dianggap pada saat ini ya tidak penting gitu bagi masyarakat awam. Itu kan cuman gambar aja atau apa. Ya, padahal sebenarnya kalau dipelajarin itu dalam banget gitu. Dan kita bisa lihat dari sejarah perkembangannya seperti apa, dan betapa pentingnya itu sebuah ruang itu terdesain dengan baik gitu. Gue juga jadi banyak berpikir sih tentang sejarah. Ada banyak hal di arsitektur tuh yang menurut gue hilang dan tidak sampai gitu. Pernah kepikiran gak sih dulu arsitektur pada saat kita masih dijajah Belanda gitu, arsitektur kita seperti apa, bangunan kita seperti apa? Mungkin banyak yang berpikir, oh itu bangunan-bangunan Belanda itu dimasukin ke Indonesia, jadi Indonesia tuh hilang bentuknya, itu bangunan Belanda gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Ada arsitektur di Belanda, arsitektur Eropa gitu. Tapi mereka walaupun ngejajah kita dan ada di Indonesia gitu, tapi mereka nggak semata-mata ngebawa arsitektur Belanda, nggak seperti itu. Tapi arsitektur yang mereka bawa itu mungkin sekarang sebutannya arsitektur kolonial ya. Dan itu ya berbeda, itu membentuk sebuah arsitektur yang berbeda lagi dari di mainland Belandanya gitu. Dan ya apa ya? Ya mereka banyak banyak uh, banyak uh, mengikuti konteks setempat dan menciptakan sebuah bentukan baru arsitektur kolonial. Itu apa ya? Gue ngelihatnya itu sebagai proses yang kompleks juga, akhirnya membentuk sebuah bentuk yang baru, mungkin akulturasi budaya juga. Tapi mereka tidak tidak membuang apa yang ada di Indonesia atau budaya-budaya Indonesia. Mereka tidak buang, tapi mereka coba gabungkan gitu menjadi suatu bentukan yang baru. Uh, tapi akhirnya setelah itu kita merdeka, dan ya lo ngerti lah dulu kayak, mungkin nih agak agak dark ya. Gue sorry dulu nih awal-awal. Mungkin tadinya lu hidup dengan dipimpin, ada pimpinan lu harus manut-manut aja. Ada sosok ayah yang otoriter gitu ya. Lu manut-manut aja dan lu nggak perlu mikir panjang, tinggal ikut aja apa katanya walaupun lu nggak suka gitu. Terus tiba-tiba ayah lu yang otoriter ini tiba-tiba pergi gitu, secara tiba-tiba, dan tiba-tiba lu harus mikirin diri lu sendiri dan mimpin diri lu sendiri. Lu harus mikir panjang. Dan ya mungkin itulah yang terjadi ya waktu Indonesia merdeka ya. Kayak tiba-tiba sosok yang memimpin lu ini bukan mimpin ya penjajah ya, tapi dalam artian dia memimpin gitu. Nah, tiba-tiba pergi gitu, dan lu harus mimpin diri lu sendiri, dan lu harus menemukan jati diri lu sendiri. Posisi gue di dunia ini apa ya gitu. Terus akhirnya Indonesia mencari jati dirinya sendiri, dan mungkin itu ada pengaruhnya juga ke arsitektur gitu, gaya arsitektur pada zaman itu setelah merdeka bagaimana. Gue nggak tahu sih, mungkin gue bukan siapa-siapa gitu, bukan bukan orang peneliti atau apa, tapi gue banyak pertanyaan sebenarnya, dan itu intriguing ya untuk gue pikirkan. Gue curahkan aja lah di sini, mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Akhirnya Indonesia merdeka dan mencari jati diri sendiri, dan bikin arsitektur sendiri, bikin seni sendiri. Dan gue ngelihatnya ironis ya sekarang dengan adanya perkembangan, mungkin ada pengaruh juga dengan arsitektur modern, dan yang dulunya Belanda bikin arsitektur di Indonesia dengan akulturasi budaya Indonesia dan membentuk apa yang kita kenal dengan arsitektur kolonial. Terus setelah merdeka tiba-tiba kita malah
malah ikut-ikut arsitektur modern gitu yang tidak ada uh, tidak ada identitasnya, dan kita apa ya, ironis ya kelihatan. Aduh, terus ya lu ngerti lah maksud gue ya, ironisnya gitu. uh, ya itulah namanya international style ya. Tapi gue jadi kepikiran juga, mungkin pada zaman itu kan udah lama banget ya, udah arsitektur modern tuh udah berkembang mungkin udah selama 70 tahun, hampir 100 tahun. Dan pada zaman itu kritik-kritik yang muncul terhadap arsitektur modern itu mungkin muncul ketika pada zaman itu tidak ada internet gitu ya. Dan sekarang teknologi terus berkembang dan ada media komunikasi, internet semakin cepat. Gue ngeliatnya makin kesini apa ya, dunia semakin terhubung, dan itu jadi berpengaruh juga ke karya seni, atau batas-batas culture tuh jadi mungkin jadi satu persatu hilang, dan orang lama-lama di seluruh dunia menjadi sama gitu. Kayak lu bayangin ya, ada uh, si si Jamal gitu, Jamal dia hidupnya uh, di gang Merdeka gitu, di salah satu di salah satu jalan kecil di Jakarta, di rumah kecil yang nggak tahu, kalau di peta juga nggak kelihatan, rumahnya kecil sekali. Tapi karena ada internet dia bisa jalan-jalan, lihat Paris, lihat lihat Berlin, lihat lihat India, lihat Cina gimana. Terus sekarang ada Google Map, Google Earth, lu bisa lihat di situ secara 3D gitu bangunan-bangunannya. Apa ya? Jadi bahkan orang yang secluded sekalipun di kota itu bisa mengetahui keadaan dunia gitu, dan ya akhirnya jadi uh, berpengaruh secara general terhadap bagaimana orang-orang itu melihat melihat karya seni atau melihat dunia gitu. Dan akhirnya karena adanya informasi yang begitu cepat itu, jadi akhirnya tidak ada batas-batas lagi, dan gue ngeliatnya jadi mungkin inevitable gitu ya, mungkin tidak dapat dihindari bahwa pada akhirnya kita bakal jadi seragam gitu, sebagai tidak ada lagi batas-batas, karena karena itulah uh, sharing of knowledge gitu yang begitu begitu luas dan cepat gitu. Ya akhirnya jadi international style lagi ujung-ujungnya mungkin ke depannya. Pernah mikir gak sih seperti itu, atau cuman gue aja ya? Uh, tapi di satu sisi juga ya gue nggak tahu mana yang, gue nggak bilang mana yang bagus mana yang jelek sih, tapi gue percaya masing-masing punya downside dan upside-nya masing-masing, masing-masing punya kejelekan dan keburukannya masing-masing gitu. Uh, ya begitulah, jadi pada akhirnya jadi international style semua dimanapun itu berada, dan semuanya jadi satu, dan akulturasi satu-satu, akulturasi dari berbagai macam tempat, dan akhirnya menjadi satu gaya aja gitu, karena informasi yang begitu cepat. Cuman gue jadi mirisnya melihat apa ya, kekurangan identitas dan tidak ada identitas. Coba lu bayangin, lu uh, lu mungkin lu seorang videografer, atau lu mungkin seorang jurnalis yang lu mau meliput ciri khas Jakarta gitu. Lu mau meliput tentang ciri khas Jakarta, kehidupan masyarakat Jakarta tuh seperti apa, yang originalnya ya, yang original, dan kehidupan Jakarta yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Yang bukan hanya di permukaan saja ya, tapi yang di dalam-dalamnya gitu. Dan yang lu lihat-lihat tuh sih, yang lu cari-cari akhirnya lu pergi ke Sudirman, lu pergi ke Kuningan, gedung-gedung, mungkin orang-orangnya juga udah orang-orang yang istilahnya sudah banyak topeng-topeng dan make up-nya dengan keprofesionalitasannya, dan lu nggak menemukan lagi di situ ada originalitas dan identitas, dan akhir-akhir ujung-ujungnya lu di mana mau cari originalitas, mau cari identitas yang sesungguhnya, dan lu akhirnya ujung-ujungnya walaupun lu nyari tentang identitas Jakarta, lu ujung-ujungnya ke kampung kota gitu, kampung kota Jakarta, lu cari-cari di situ. Ya itulah akhirnya lu menemukan identitas Jakarta di situ, di kampung kota gitu, dan
orang ngopi di pinggir jalan, di warung-warung kecil, sambil ngerokok dan sambil ngerumpi. Dan wah inilah, ini ya namanya Jakarta ini seperti ini ya. Ini keunikan Jakarta itu di sini ya. Kalau lu ke Sudirman, ke Kuningan, lu mau pergi ke Jepang, lu mau pergi ke New York, mungkin kira-kira sama-sama aja kayaknya. Orang-orang pada kerja gitu, commute di pedestrian. Dan lu akhirnya cari identitas sebuah kota, lu akhirnya ujung-ujungnya ke kampung kota lagi. Apa ya, ironis ya. Saking kehilangan identitasnya sebuah kota itu atau sebuah society yang di dalam kota itu. Ya gua kepikiran mungkin dulu zaman klasik gitu, zaman klasik, mungkin kita tarik mundur lagi ya ke zaman-zaman kerajaan Mesir, kerajaan Yunani gitu. Itu mereka mungkin kerajaan Mesir tuh lama banget ya, mungkin 3.000 tahun mereka berjaya gitu. Dan ada kerajaan Yunani Yunani gue nggak tahu sih berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun mereka berjaya, dan akhirnya Yunani akhirnya digantikan oleh kerajaan Roma gitu. Tapi ketika pada zaman itu mereka bersentuhan antara kerajaan Mesir dan kerajaan Romawi. Tapi kalau lu pada saat itu hidup di situ ya gitu, dan lu pergi ke Roma gitu, wah ini Roma ya gitu, oh ini arsitekturnya seperti ini, bentuk bangunannya beda-beda ya. Kalau mungkin sekarang lu lihat di film gitu, dan lu pergi gitu, mungkin pada zaman itu belum ada mobil, lu pergi pakai kuda gitu, terus lu ke Mesir gitu, oh bener-bener beda gitu arsitekturnya, kayak kelihatan banget, oh ini tuh kerajaan kerajaan Mesir tuh ini tuh gitu. Terus ya sekarang ditarik lagi ke zaman sekarang, kayak lu mau pergi kemanapun gitu tiba-tiba jadi sama aja. uh, dan orang kehilangan identitasnya gitu. Gue jadi kepikiran sih sebenarnya apa sih yang mempengaruhi arsitektur itu. uh, gue banyak kepikiran, lu percaya nggak sih bahwa bahwa ide bahwa teori politik itu bisa mempengaruhi bentuk arsitekturnya gitu di satu tempat? Lu percaya itu nggak? Ya lu mungkin lu negara yang otoriter gitu, mungkin bentuk arsitekturnya lebih kuat, tegas, tidak dinamis, kuat, megah, skala manusianya kecil gitu, dan bangunannya gede-gede untuk menunjukkan menunjukkan sifat otoriter gitu. Ketika lu negara demokrasi, mungkin bentuk arsitekturnya lebih bebas, orang lebih, mungkin ada yang bentuknya dinamis, aneh-aneh, mungkin sampai ada yang bentuknya nggak jelas gitu, lu bahkan nggak bisa ngebayangin gitu, bahkan lu merem aja lu nggak bisa bayangin tuh bentuk bangunan seperti apa itu, saking abstraknya gitu, karena negara demokrasi dan bebas. Dan lu pergi ke lu mungkin bisa kebayang nggak sih kayak dulu, mungkin sekarang fasisme itu negatif sekali, tapi lu mungkin kalau dulu kebayang gimana ya, pernah kepikiran nggak sih kayak orang-orang fasis ini, orang-orang fasis ini memandang seni itu seperti apa ya? Memandang arsitektur itu seperti apa ya? Mungkin kalau mungkin kalau sekarang ada negara fasis, mungkin yang gue tangkap sih orang fasis, negara fasis tuh mereka percaya dengan purity of essence gitu, purity of meaning. Semuanya serba pure, mungkin mereka nggak bakal kehilangan identitas gitu. Mereka akan menjunjung tinggi identitasnya mereka gitu. Uh, apa ya, menarik ya, kayak otak gue tuh banyak banget, gue kebayang macam-macam, dan gue nggak tahu gue mesti diskusi sama siapa gitu. Kayak kalau Hitler menang perang gitu, kira-kira bentuk kota Berlin tuh sekarang seperti apa ya? Pernah kepikiran gak sih? Ya mungkin akan, inilah Jerman gitu, ras paling paling mulia gitu, dan itu tergambarkan juga dari bentuk bangunannya, bahwa inilah sesuatu yang mulia gitu, inilah ciri khas bangsa yang mulia, bangunannya dan terlihat arsitekturnya seperti apa. Ada yang tahu nggak sih preferensi arsitektur atau preferensi seni seorang Hitler itu seperti apa? Mungkin itu menarik juga untuk distudi. Di mana sekarang kita mungkin kehilangan makna itu ya. Gua nggak bilang kita harus jadi fasis gitu. Tapi mungkin kita bisa belajar gitu dari fasis, bahwa mereka percaya dengan purity of essence, dan ya mungkin jadi bisa menunjukkan sedikit lah identitasnya gitu, menunjukkan bahwa kemuliaan identitas kita, dan identitas kita itu nggak kalah dari yang lain. Ironis ya, kayak ya gue ngeliatnya ironis sih, kayak sekarang kita mengeluh-elukan budaya barat, dan itu mungkin tergambar juga ke
ke banyak hal dalam kehidupan kita, dari fashion kita, ya. Dan mungkin secara nggak langsung juga ke arsitektur, ke bentuk-bentuk bangunan kita. Karena kita melihatnya itu sesuatu yang maju itu pasti harus selalu dari barat gitu. Padahal dulu waktu Belanda negara barat tuh ngejajah kita, mereka justru mengembangkan budaya kita dan akulturasi dan membentuk sebuah bentuk yang baru gitu. Bahkan ada fakta menarik ya. Lu pikir Bali tuh sekarang budayanya kan kuat sekali ya, dan itu yang menjadi daya tarik itu bahwa karena budaya di Bali tuh ini yang menarik dari identitas. Ketika kota lu punya identitas ya, lu jadi jadi menarik gitu. Lu pergi ke Bali tuh pasti beda banget rasanya gitu. Ada rasa gitu yang berbeda gitu ketika lu pergi ke Bali, saking kuatnya identitas mereka. Dan lu tahu nggak sih di Bali itu ada peraturan bahwa bangunan tuh nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa gitu. Lu tahu nggak sih? Itu ya yang membuat jadi menarik itu di Bali, karena saking identitasnya kuat, budaya kuat. Dan lu ke Bali tuh lu pasti bisa, oh ya ini Bali nih gitu, bukan Jakarta, itu bukan Bandung. Terlihat sekali gitu. Dan lu tahu nggak sih lu pikir Bali tuh bisa jadi seperti itu sejak kita merdeka aja gitu. Jadi setelah kita merdeka, kita, oh ya nih Bali, kita harus mengembangkan Bali dan harus ada ini. Enggak sebenarnya. Sebenarnya itu udah ke preserve dari zaman Belanda. Ketika Belanda jajah itu, Bali itu emang udah di preserve seperti itu dengan budaya yang kuat supaya menarik turis dari Eropa yang gue lihat. Gue pernah lihat, ya gue nggak tahu banyak sih. Gue cuma melihat dari referensi satu video doang. Itu video tentang iklan mungkin semacam propaganda ya. Ketika waktu itu kita masih dijajah, kita disebutnya masih Hindia Belanda, dan mereka menggambarkan, oh inilah Hindia Belanda, subject of Netherlands, subject of Dutch, ya. Subjects of Queens of Dutch, ya. Dan mereka mencoba menggambarkan Indonesia seperti apa ya, digambarkan gitu. Jakarta, orang-orangnya seperti ini. Gue lupa sebutnya Jakarta atau Sunda Kelapa atau Batavia, lupa gue. Terus di satu segmen mereka juga ada nunjukin Bali gitu. Dan di Bali ya kayak gitu, mereka tunjukin tari kecak-kecak, tari cak-cak, apa namanya, tari kecak-kecak ya, itulah. Terus yang ada ya kayak gitulah yang lu lihat di Bali sekarang, ya itu yang ditunjukin pada saat itu, pada zaman 1940 sekian. Itu adalah video propaganda, mungkin bukan propaganda, mungkin video untuk menyemangati masyarakat gitu ya. Bahwa pada zaman itu Jepang sudah mulai menyerang gitu sebagai cahaya Asia. Mereka mulai memperluas wilayah mereka, dan akhirnya orang-orang Hindia Belanda ini udah tahu nih, ini Jepang pasti bakal sampai ke Hindia Belanda gitu. Dan ya mereka akhirnya membuat video itu untuk menunjukkan bahwa kita masih kuat gitu. Ini Indonesia, ini negara yang bukan Indonesia, Hindia Belanda ini adalah suatu daerah yang layak untuk diperjuangkan gitu, dan mereka nunjukin semuanya gitu yang ada di Hindia Belanda. Dan ya kita juga punya kekuatan militer yang kuat untuk menumpas Jepang, ayo semangat gitu ya, intinya begitu. Tapi yang mau gua point out dari situ ya, itu mereka nunjukin budaya Bali gitu, sama seperti sekarang gitu. Jadi apa ya, pada zaman itu mereka justru malah mempreserve juga budaya gitu. Tapi pada zaman sekarang, kita setelah merdeka, kita malah melihat budaya Barat atau ya itulah, Barat itu lebih maju, dan kita malah mencontoh-contoh mereka gitu. Kita nggak bangga sendiri dengan apa yang kita punya, dan mungkin tergambar juga ke karya-karya seni atau arsitektur yang kita ada gitu. Apa ya, ironis sih, kayak itu mau bilang apa ya, gue juga bukan seorang yang signifikan sih, gue cuma bisa cuap-cuap aja di internet seperti ini, ya sedih juga sih. Ya mungkin kalau dari lu yang nonton, dan gue mungkin acungi jempol lu bisa nonton sampai sejauh ini, dan lu ya gue acungi jempol lah. Dan mungkin lu mau kapan-kapan diskusi atau apa ya, bisa aja kita diskusi coba di sini, di podcast Bincang Ruang ini, yang mungkin nggak tau lah, jadi media gue buat cuap-cuap aja yang nggak jelas. Dan sekali lagi mungkin gue bukan untuk seperti episode sebelumnya, gue nggak mau untuk menggurui atau bersifat gue yang paling benar, tapi ini
murni adalah opini pribadi gue, dan gue bisa salah, gue bisa benar, gue nggak tahu. Intinya jangan terlalu percaya dengan apa yang gue omongin di sini, mungkin bisa cari-cari sendiri. Apalagi yang mau gue bahas? Gue tuh banyak banget yang gue pikirin. Ya gue salut sih dengan gubernur Bandung, kota Bandung yang dulu ya. Dari apa yang tadi kita bahas, gue bisa lihat usaha dia untuk menciptakan ciri khas Bandung gitu. Dengan ya dulu dia bikin taman-taman, ada taman jomblo, ada taman potret, dan macam-macam lah. Ada ciri khas yang mau dia tampilkan, dan itu gue acungi jempol loh. Setelah kita bahas-bahas lama seperti ini, gue jadi kebayang juga dengan Bandung itu, dengan usaha dia menunjukkan bahwa ini loh Bandung gitu. Dan dia bikin taman-taman seperti taman film atau taman apa ya waktu itu ya, ada banyak banget. Hampir di setiap titik lu jalan 15 menit tuh ada taman lagi, dan masing-masing taman itu punya tema-tema yang berbeda-beda. Ada beberapa yang norak, beberapa, tapi ya, norak-norak juga itu tuh menciptakan sebuah identitas sebuah kota juga sih. Dan itu jadi hal yang dikenang ketika lu ke Bandung ya itu gitu. Gitulah yang mungkin jarang gue temukan ya. Mungkin ya begitulah. Mungkin uh, ini udah berapa lama ini rekamannya? Ya mungkin udah lama juga. Udah sekian dulu mungkin. Mungkin kalau ada yang mau komen dan apa, terima kasih juga sih yang udah nonton sepanjang ini, dengerin gue cuap-cuap nggak jelas, dengerin ngobrol-ngobrolan gue yang nggak jelas. Tapi ya lu ngerti lah maksud gue tentang apa ya, mungkin pemikiran-pemikiran yang mungkin nggak bisa gue tuangkan, dan ya menyedihkan juga nggak ada teman untuk berbicara, akhirnya bicara sendiri di YouTube. Terus tentang pentingnya arsitektur, dan arsitektur itu apa. Dari zaman dulu kita udah berusaha untuk mencari sebuah ruang untuk hidup, dan sampai sekarang gitu. Gue jadi kepikiran juga sih, kayak ya itu mungkin nantilah next episode. Ya gue ada pemikiran-pemikiran lagi ya, mungkin semoga gue nggak lupa dan gue bisa bahas di episode selanjutnya. Ya, jadi intinya seperti itu aja. Terima kasih udah dengerin podcast Bincang Ruang di episode 3 ini. Kita sudahi dulu, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.